Oke, ketawa lagi lu. Teman-teman sudah lama tidak berjumpa. Udah berapa lama nih mentang-mentang habis dapat viewers banyak Bapak ya. Jadi malas-malas bikin konten ya. Aduh duduh. Aduh duduh. Selamat datang kembali teman-teman di Ngobrol. Ngobrol ala-ala. Mantap. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang viral lagi. Kenapa kita baru bikin konten lagi dan kenapa pas momennya sekarang? Karena kebetulan ada kejadian konyol. Ya, ada objeknya ya. Ada objeknya. Kita sudah gatel pengen membicarakan ini. Ya, Betul tidak? Ya. benar sekali. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena kata anjay. Viralkan kata anjay ini sehingga menjadi bermasalah itu siapa, Prim? Ya, orangnya saudara Lutfi Agizal. Agizal ya? Saudara Lutfi Agizal, ya betul. Ini Dia ini siapa kok bisa-bisanya gitu? Ngapain sih gitu? Siapa dia nih? Lihat dari Wikipedia yang ngakunya influencer ya? Influencer luar biasa. Ya baru-baru ini. Katanya Wikipedia di blog. Wikipedianya juga kagak ada nih. Cuman dari laman Google-nya kelihatan profesinya aktor, disc jockey, disc jockey, sama model. Ya. Model ya cukup ya cocok lah ya Mas Lutfi juga ini tampan, jadi tidak ada masalah dengan itu. Oh satu lagi di apa namanya di profilnya IG-nya itu nama lengkapnya di belakangnya ada SPSI ya. Ya, dia tuh lulusan dari psikolog ya. Psikologi, kira partai psikologi. Ya Allah. Nope. Udah malam Bapak. Udah malam. Ini record jam 12 malam, tidur malah bikin konten. Jadi itu sedikit profil dari Mas Lutfi. Selanjutnya, jadi ceritanya itu Mas Lutfi itu bikin satu konten YouTube yang ceritanya ingin mengedukasi ya, betul nggak? Awalnya tujuannya ya mungkin dia menurut tujuannya untuk mengedukasi masyarakat. Ya betul, tentang anjay ini apa sih gitu ya. Ya bahkan dia di kontennya itu sampai mengundang salah satu profesor, betul nggak sih? Ya profesor. Iya, ada ahli bahasa narasumbernya ya. Ya narasumbernya betul. Itu sangat niat ya sebenarnya. Padahal kalau orang biasa pun kayak kita ngomongin anjay gitu ya ngerti sebenarnya maksudnya apa gitu kan. Artinya apa ya, tapi oke lah, tujuannya bagus. Awalnya bikin di YouTube, lalu akhirnya banyak tersebarlah video itu, salah satunya di Lambe Tura. Ya. Langsung masuk ke respon netizen. Ramainya di Instagram ya. Ramai di Instagram, langsung banyak netizen yang komen. Sampai akhirnya kolom komentar di IG dia tuh penuh dengan kata-kata anjay. Pokoknya gitulah ceritanya. Pada tersinggung ya, dia yang menyebabkan tersinggung. Iya. Malah dia yang bikin ramai kan. Iya, malah. Terus malah ada yang bikin konten ya Prim ya, dari anjay ini banyak yang ngebahas jadinya. Iya, banyak yang bahas. Salah satunya ada konten yang bikin nyebutin kata anjay 100.000 kali. Oh, yang iseng-iseng ya maksudnya. Iya, yang iseng-iseng yang dibikin bercanda lah intinya. Ya. Nah, selanjutnya nggak cuma netizen doang yang komen. Oh iya, banyak yang komentarin. Ya, banyak yang komentarin. Siapa salah satu Prim yang lu tahu? Ada ini yang dari yang rame siapa? Arif Muhammad ya? Ya, Arif Muhammad. Banyak sih yang rame. Banyak Arif Muhammad ya masuk. Salah satu. Kata Arif Muhammad apa nih? Ini cukup bisa kita pelajari. Cukup menjelaskan ya, maksudnya dia bilang tuh kasar enggaknya suatu kata itu tergantung ngomongnya dengan siapa, di mana dan kapan. Jadinya tahu lokasi. Ngomongnya itu tahu dengan siapa, apakah lawan bicaranya itu kita kenal atau enggak, lebih tua atau sepantaran ya kan. Ya nggak mungkin ngomong anjay ke orang tua kan. Nah itu dia. Ya terus di mana juga ya, di mananya ya. Kalau lagi kumpul-kumpul bareng teman ya nggak masalah ya, bukan kumpul keluarga malah ngomong anjay lagi ibadah ya kan, di tempat ibadah ya apalagi. Maksudnya tahu sih situasi dan kondisi lah ya. Gue rasa sih harusnya banyak orang yang ngerti itu ya, harusnya. Makanya dia ini mulia sekali hatinya sampai ini tuh dibahas gitu.
tergugah. Sampai dia mengangkat ini ya, tergugah untuk tergugahnya. Untuk membawakan gara-gara kata-kata anjay ini. Membaca KBBI ya tergugah. Iya, luar biasa. Ya, lanjut Prim. Ngapain lagi nih si Bapak Lutfi Agizal nih? Dari sudut pandangnya si Mas Lutfi ini. Jadi formal banget ya, baku. Harus hati-hati. Iya, jadi dia tuh buat laporan gitu ke bukan bikin laporan ya, maksudnya dia email, bikin surat, surat elektronik ke KPAI. Nah, tapi yang respon tuh KPAI yang respon sampai ngeluarin yang rame itu kan ada imbauan tuh yang sampai surat edaran ya surat edaran untuk tidak menggunakan atau menghentikan penggunaan kata yang dimaksud sama si Mas Lutfi. Sampai ada press release itu KPA yang ngomongin. Tapi laporannya itu kan ke KPAI, cuman masih diproses sama KPAI-nya. Berarti teman-teman juga harus tahu ya bedanya KPAI sama Komnas PA ya, Prim ya. KPA ya, tolong dibedakan. Bedanya apa tuh? Bedanya tuh kalau KPAI kan lembaga pemerintah, sementara KPA tuh LSM ya, lembaga non pemerintah. Oh, itu bedanya ya teman-teman. Jadi bukan KPAI yang mengeluarkan ya, Komnas PA. Sementara kita lihat kan netizen banyak nyerang KPAI. Nyerang KPAI itu salah ya. Kalian juga jangan babi buta gitu dong. Dilihat dulu. Iya, KPAI. Tapi saya juga sebenarnya waktu awal gila juga nih KPAI, ternyata saya salah. Agak terpancing ya. Agak terpancing tapi kata Bapak Prima itu Komnas PA beda. Oh, beda gitu ternyata. KPAI beda. Ya, tapi sebenarnya Komnas PA juga di surat edarannya juga bilang, maksudnya selama itu tidak mengancam, bercanda atau takjub gitu katanya kan, tidak masalah gitu kan. Yang bisa dilaporkan sampai ke penjara itu kalau memang konteksnya adalah menghina, merendahkan ya. Ya, merendahkan termasuk orang. Bullying tapi, gitu ya. Termasuk bullying, betul. Tapi gua rasa nggak mungkin lah ya orang anjay itu kan plesetan buat bercandaan, buat seru-seruan. Iya. Ya kan nggak mungkin buat marah-marah lah. Gue yakin nggak ada orang marah-marah anjay lu, gue kesel sama lu, kayaknya nggak ada lah. Harus lebih ini ya, kalau marah kan kurang lebih kasar kan. kurang nafsu kita kan kalau ngomong anjay. Kesannya kurang galak ya. Iya, kurang galak sih. Biasanya mungkin yang dipakai kan langsung bahasanya aslinya itu kan, binatang itu kan ya. Atau mungkin kita yang kurang pergaulan bro, emang anjay. Nah itu kayaknya di perkumpulan Mas Lutfi itu anjay itu udah suatu hinaan kayaknya. Dia kayaknya nggak terima ya, gitu kalau dibilang. Kan ini multitafsir, mungkin menurut mereka. Iya, multitafsir ya. Kita kan nggak ada di KBBI ya, kita nggak tahu ya. Kita juga karena katanya juga belum masuk KBBI, jadi artinya juga belum ada. Jadi ya menurut gue ini bahasa slang buat lucu-lucuan, buat keren-kerenan aja. Iya. Terus ada tanggapan apa lagi dari orang-orang penting? Ini ada Kaseto ya, Brim. Kalau Kaseto dari gimana? Ketua KPA, kalau Kaseto sih mintanya tuh ya buat semua tuh fokusnya tuh buat menghadapi, malah komentarnya menghadapi pandemi ya. Kalau masalah-masalah yang seperti ini ya bisa ditunda dulu lah, ada yang lebih urgent. Ya. Cuman kalau emang nggak penting nih masalahnya. Bukan nggak penting bukan mungkin penting. Bisa iya kan nggak urgent kan nggak penting. Iya. Anda memancing-mancing ya. Mungkin bisa digeser lain waktu gitu kan. Ada yang lebih penting. Ya ini juga mungkin penting ya menurut Mas Lutfi. Iya. Ya mungkin bisa bantu lagi menurut Kaseto, promosi lagi tentang memakai masker segala macam ya. Ya, lebih ke ini harusnya apa yang sedang ada di sekitar kita ya. Terjadi di sekitar kita. Satu lagi nih gue nambahin. Jadi kok Ernest Prakasa itu melakukan penyelidikan karena dia penasaran dengan Mas Lutfi Agizal ini. Jadi dia masuk ke Instagramnya. Setelah itu buka highlightnya tuh. Di highlight itu ada satu post tentang engagement dari si konten tentang anjay yang dia buat ini. Nah cuman masalahnya di highlight itu tertulisnya judul highlightnya itu adalah PP dan endorse. Jadi kalau kita
mau suuzon dikit nih, mau berburuk sangka dikit, kok dari konten itu jadi PP dan endorse gitu. Nah tujuannya apa nih? Menjual apa ya? Menjual diri, engagement. Ya, menjual engagement untuk PP endorse atau memang untuk tujuan baik, yaitu kita kembalikan lagi sama Mas Lutfi ya. Ini bisa disebut konspirasi nggak dulu? Enggak ya? Konspirasi. Itu antara fakta sama konspirasi. Fakta ini kayaknya. Tapi kan udah ada di screenshot kan nih. Iya itu dia. Intinya itu kita untuk membantu kalian untuk mengerti juga. Iya sih. Ya kurang lebih itu obrolan dari hal yang menurut Mas Lutfi penting ini. Itu tanggapan kita. Semoga mencerahkan beberapa manusia. Semoga sadar ya kan. Hentikan omongan itu wahai manusia. Wahai manusia dong. Oke, kesimpulannya gimana Prim? Menurut lu gimana nih kalau pribadi lu tentang anjay ini? Ya kalau mau dibuat ini ya kita ngelihat apa konteksnya penggunaan katanya ya, karena kan emang multitafsir juga. Jadi penggunaannya itu kepada siapa tadi yang seperti yang banyak banyak yang bilang ya. Banyak juga yang mengomentari. Yang perlu diperhatikan tuh konteksnya bisa. Ya konteksnya gimana? Ya gue setuju sih, dan kalau memang mau mengedukasi mungkin nggak usah digembar-gembor kali ya. Maksudnya nggak usah menjadi orang yang paling membenar orang yang paling bisa dibilang suci lah, jadi merasa paling benar atas segalanya gara-gara kata-kata ini gitu. Iya. Ya, cuman sebenarnya bagus juga nggak sih itu, maksudnya nanti kata anjay ini kan masuk ke KBBI ini kan memperkaya kamus bahasa Indonesia. Bisa aja nih sampai lampu gua mati nih sebelah kiri tuh kedap-kedip tuh. Ya udahlah, intinya itu semoga teman-teman di sana juga bisa lebih bijak. Oh iya, dan satu lagi informasi. Terima kasih Mas Lutfi Agizal telah mengedukasi ini sampai rela akun Instagramnya sekarang hilang. Hilang ya? Hilang. Udah nggak bisa. Banyak yang nyerang soalnya. Setelah masuk dalam prestasi tertinggi, masuk podcastnya Om Deddy, akhirnya Instagram hilang. Prestasi tertinggi YouTuber masuk podcast Om Deddy. Iya. Ya oke, itu aja dari kita. Terima kasih telah menonton kami. Maafkan dengan kesalahan kita. Nah ya, jangan lupa like konten kita, komen, share juga, dan juga yang penting subscribe ya. Subscribe ya, betul. Percuma viewsnya banyak nggak ada subscribe. Itu aja dari kami. Terima kasih kami untuk kalian. Oke, mantap.